Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Semoga pada kesempatan kali ini kalian tetap semangat dalam belajar dan selalu menjaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Tema 2, pembelajaran ke waktu. Kenapa kita harus menghemat energi? Apa saja yang bisa kita lakukan? Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka menghemat biaya yang kita dan menjadikan kita ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban kita semua. Coba gambar apa ini? Gambar dan juga tulisan dan tulisannya hemat air, selamatkan bumi. Dan gambar yang selanjutnya ada save water, save life, and save the world. Dan gambar lagi bertuliskan menghemat air, melestarikan kehidupan. Gunakan air seperlunya. Berapa ini? Ya, ini adalah gambar poster. Kalian pernah membuat poster atau belum? Pada kesempatan kali ini kita akan berusaha untuk mengerti apa itu yang disebut poster, tujuannya apa, kemudian bagaimana menentukan hal-hal yang menarik yang bisa kita tentukan untuk membuat gambar poster. Nah, sebelum kalian membuat, kita lihat beberapa bentuk dan contoh dari poster itu sendiri. Ini ada poster yang cukup komplit, tulisannya banyak juga ya tentang hemat air. Bagaimana cara memanfaatkan air secara optimal, air, cara untuk menghemat air dalam bentuk kegiatan, misalnya mencuci pakaian, bagaimana menghemat air saat mandi, atau menggosok gigi, cuci muka, atau bercukur, atau mencuci kendaraan. Ini adalah poster yang intinya segala kegiatan yang kita lakukan itu sebisa mungkin bisa menghemat air, jangan sampai melakukan pemborosan. Nah, air merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Air memang melimpah. Air itu banyak. Tapi untuk menemukan air bersih yang bisa kita gunakan untuk minum, untuk mencuci, untuk mandi, itu yang saat ini sudah sulit. Air di sungai sekarang sudah tercemar, yaitu sampah, limbah, dan sebagainya. Nah, itu adalah cara kita menggunakan poster ini untuk buat orang lain mengikuti kegiatan yang kita lakukan untuk menghemat energi. Nah, ini informasi dari poster tersebut. Kalian cari, kalian temukan dari poster tersebut informasi apa yang bisa kalian dapatkan, pesan apa dari poster tersebut. Untuk bicara tentang poster, kita bisa mengetahui bahwa poster itu adalah karya seni yang memuat gambar dan tulisan atau teks. Entah itu nanti posternya besar maupun kecil. Poster itu bisa ditempel di dinding, bisa dilihat oleh banyak orang atau tempat-tempat lainnya. Jika dilihat banyak orang tertarik
dan semoga saja orang itu bisa ikut kegiatan yang kita lakukan. Kemudian untuk membuat poster, kita bisa menggunakan peta pikiran ini. Kita mau membuat poster itu dengan topik apa, entah itu dengan pemanas ruangan atau peralatan kantor, peralatan rumah tangga, tentang lampu, hemat energi terkait dengan air, bahkan hemat bahan bakar, yaitu terkait dengan alat transportasi, bagaimana menghemat penggunaan lampu, AC. Itu kita bisa pilih, kita bisa kita gambar sesuai keinginan kita tulis apa yang ada atau apa yang kita perlukan dari poster. Intinya yang penting adalah gambar dan tulisan tersebut bisa dilihat, bisa dipahami oleh. Nah, ini untuk menentukan poster, kita tentukan dulu topik apa yang akan kita masukkan atau apa yang akan kita buat dari poster tersebut. Misal kalian ingin membuat poster tentang menghemat air, topiknya terkait dengan penghematan air. Nah, kita kembangkan topik tersebut dalam subtopik atau bagian-bagian lain, entah itu nanti terkait gambar apa yang kita buat dalam poster tersebut. Karena kalau menghemat air bisa tetesan air atau ikan. Kemudian untuk tulisannya nanti kita akan berikan tulisan apa di gambar yang sesuai dan tulisan yang akan kami. Yang penting adalah kesesuaian dan mudah kita membuat poster tersebut. Nah, kemudian aktivitas-aktivitas yang menghemat energi, selain untuk penghematan energi listrik, air, kalian juga bisa menghemat dalam hal alat transportasi. Di sini ada beberapa hal yang bisa kalian gunakan atau kalian lakukan untuk menghemat penghematan bahan bakar, terutama pada alat transportasi. Kalian bisa berjalan kaki, menggunakan transportasi umum, atau menggunakan sepeda yang tidak menggunakan bahan bakar sama sekali. Nama saya Lisa. Aku ingin mengetahui berapa banyak temanku yang mulai menghemat energi. Dan perhatikan, Lisa memiliki teman yang berjalan kaki sebanyak 9 anak. Kemudian yang naik angkutan umum atau transportasi umum jumlah 6 anak. Dan yang naik sepeda ada 5 anak. Dan kita bandingkan dalam sebuah tabel. Tadi yang berangkat sekolah menggunakan sepeda ada 5 anak, yang berjalan kaki ada 9 anak, dan yang menggunakan angkutan umum atau transportasi umum sebanyak 6 anak. Berdasarkan tabel di atas, kita coba jawab ya. Tulislah pecahan yang menunjukkan pengguna sepeda. Pecahannya, jadi banyaknya ada 5. Yang kedua, tulislah pecahan yang menunjukkan pengguna angkutan umum. Yang ketiga adalah tulislah pecahan yang menunjukkan pejalan kaki. Selanjutnya, mana yang lebih besar, pecahan untuk pejalan kaki atau yang menggunakan sepeda? Kalian coba jelaskan. Kemudian mana yang lebih kecil, pecahan yang menggunakan atau yang pengguna sepeda atau angkutan umum? Nanti kalian jelaskan.
Dari tabel tersebut kita mula-mula hitung terlebih dahulu jumlah teman Lisa. Tadi anak-anak dari teman Lisa yang naik sepeda banyaknya ada 5 anak. Kemudian yang jalan kaki sebanyak 9 anak dan yang menggunakan angkutan umum sebanyak 6 anak. Kita tambahkan semua, totalnya jumlahnya ada 5 tambah 9 tambah 6 sama dengan 20 anak. Jadi total teman Lisa ada 20 anak. Bagaimana cara membandingkannya? Yaitu perbandingannya, contohnya untuk yang sepeda. Untuk yang sepeda kita perhatikan banyaknya anak yang menggunakan sepeda berapa? Ya, betul 5. Jadi jumlah anak yang naik sepeda dibanding atau per jumlah seluruh anak. Jumlah seluruh anak yaitu jumlah semua teman Lisa tadi, baik yang naik sepeda, berjalan kaki ataupun yang menggunakan angkutan umum. Jumlah anak yang naik sepeda tadi 5 dibanding jumlah seluruh anak yaitu 20. Jadi perbandingan anak yang naik sepeda adalah 5 per 20 atau 5 banding 2. Kemudian kita lihat untuk yang berjalan kaki. Untuk anak yang berjalan kaki, kita perhatikan untuk perbandingannya, berarti jumlah anak yang berjalan kaki ada berapa? 9, betul. Jumlah anak yang berjalan kaki per atau banding dengan jumlah seluruh anak. Jumlah anak yang berjalan kaki ada 9 dan yang seluruh anak adalah 20. Jadi perbandingan yang berjalan kaki dengan seluruhnya yaitu 9 per 20. Kemudian untuk angkutan umum kita perhatikan tadi yang naik angkutan umum temannya Lisa ada berapa? Ya betul 6. Jumlah anak yang naik angkutan umum dibanding dengan jumlah seluruh anak. Jadi jumlah anak yang naik angkutan umum ada 6 anak dibandingkan seluruhnya ada 20. Jadi untuk yang menggunakan angkutan umum perbandingannya 6 per 20. Jadi sudah selesai ya. Untuk yang sepeda tadi perbandingannya 5 per 20, yang berjalan kaki 9 per 20, dan yang menggunakan angkutan umum 6 per 20. Sekarang coba manakah yang lebih besar, pecahan untuk pejalan kaki atau sepeda. Kemudian manakah yang lebih kecil, yang menggunakan sepeda atau angkutan umum? Nah, kita coba membandingkan. Untuk membandingkan mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil, kita bisa membedakan antara yang memiliki penyebut sama atau yang memiliki penyebut berbeda. Untuk membandingkan pecahan yang berpenyebut sama, kita hanya membandingkan pembilangnya saja. Seperti tadi, seluruh perbandingannya itu berbanding dengan jumlah semua teman Lisa, yaitu 20. Penyebutnya sama semua 20. Jadi dikatakan jika berpenyebut sama 20, membandingkan pembilangnya saja. Jadi yang naik sepeda 5, yang berjalan kaki 9, yang menggunakan angkutan umum 6. Masing-masing pembilangnya 5, 9, 6. Kita bandingkan saja untuk pembilangnya. Untuk yang naik sepeda 5, berjalan kaki 9. Lebih banyak mana? Ya, betul, lebih banyak yang berjalan kaki karena ada 9 anak. Jadi kita perhatikan saja untuk pembilangnya karena penyebutnya sama. Berbeda lagi nanti kalau berpenyebut berbeda. Kemudian untuk yang berjalan kaki dan angkutan umum, lebih besar yang mana? Ya, lebih besar berjalan kaki. Kalau yang naik sepeda dan angkutan umum, lebih kecil yang mana? Sepeda 5, angkutan umum 6. Lebih kecil yang naik sepeda. Seperti itu ya anak-anak.
Nah, ini untuk membandingkan pecahan. Kita perhatikan terlebih dahulu gambar yang ada di sini. Ini ada dua buah bangun datar yang dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama dibagi menjadi 3, 1, 2, 3. Kemudian yang sebelahnya sini dibagi berapa menit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ini dibagi menjadi 3 bagian, yang ini 10 bagian. Bagian yang diarsir atau yang memiliki warna biru ini merupakan satu bagian dari 3 bagian. Yang diarsir yang berwarna biru hanya 1, dari keseluruhan bagian berapa tadi? 3. 1, 2, 3. Jadi 1 banding 3, atau bisa ditulis 1/3. Kemudian untuk yang sebelahnya, karena ini dibagi menjadi 10 bagian, sedangkan untuk yang berwarna merah atau yang diarsir ada berapa bagian? Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. Jadi ada 8 bagian dari keseluruhan berapa? 10 bagian. Jika kita bandingkan, mana yang lebih besar? Kalau secara gambar, kita bisa mengetahui dari bagian ini saja dibandingkan dengan bagian yang berwarna merah ini, lebih besar mana? Lebih besar 8/10. Ini kalau menggunakan gambar. Bagaimana kalau tidak ada gambarnya? Nah, ini ada yang tahu namanya apa? Ya, namanya garis bilangan. Nah, garis bilangan ini akan mempermudah kalian. Untuk garis bilangan yang paling atas sendiri ini dibagi menjadi 2 bagian. Sedangkan di bagian tengah adalah nilainya 1/2. Untuk yang selanjutnya dibagi menjadi 3 bagian, 1, 2, 3. Atau bagian ini nilainya 1/3, bagian selanjutnya 2/3. Jika utuh, bagiannya 3/3 atau 1. Kemudian yang selanjutnya, ini garis bilangan ini dibagi menjadi 4 bagian sama besar, 1, 2, 3, 4. Oke, bagian yang pertama nilainya 1/4, bagian yang kedua 2/4, bagian ketiga 3/4, bagian terakhir penuh yaitu 4/4 atau 1. Itu seterusnya sampai garis bilangan paling bawah dibagi menjadi berapa bagian? Ya, bagi menjadi 10 bagian. Mulai dari 0/10 atau 0 nanti paling kiri, kemudian 1/10, 2/10 sampai 10/10 atau 1. Pada bagian yang ada garis putus-putusnya ini, kalian bisa mengamati bahwa semuanya berada pada urutan yang sama, ada di tengah. 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10. Kalian bisa menemukan lagi atau tidak? Bagian ini, coba 1/3, urut dengan mana? 2/6. Apakah urut dengan 3/10? Tidak. 3 dan 2. Ada lagi enggak? Oke, 1/5 dengan 2/10. Garis lurus ini ya. Kemudian mana lagi? 4/5 dengan 8/10. Ini juga dalam satu garis lurus. Artinya apa? Yang berada pada satu garis lurus berarti memiliki nilai yang sama, atau pecahan ini disebut pecahan yang senilai atau setara. 1/2 senilai dengan 2/4. Kemudian senilai juga dengan 3/6, 4/4.
8 dan 5/10. Itu juga 1/3 senilai dengan 2/6. 4/5 senilai dengan 8/10. Begitu juga yang lain. Dengan menggunakan garis bilangan ini, kalian akan lebih mudah mengetahui perbandingan dari pecahan dan bisa mengetahui mengidentifikasi pecahan-pecahan mana yang senilai dengan pecahan yang lain. Kalau untuk perbandingan, kita bisa perhatikan. Coba kita ambil setengah dan 1/3. Nah, kalian perhatikan, semakin ke kanan titik tersebut, maka apa? Perbandingannya semakin besar, ambilannya semakin besar. Jadi kita perhatikan 1/2 letaknya lebih kanan daripada 1/3. Berarti 1/2 nilainya lebih besar. Coba sekarang untuk 2/5. Kira-kira 2/5 dengan 2/3 itu lebih kecil yang mana? Betul, lebih kecil yang 2/5 karena letak 2/5 lebih ke sebelah kiri daripada 2/3. Satu lagi, coba 5/6 dengan 9/10. Nah, dari gambar ini kalian sudah bisa mengetahui mana yang lebih besar. Ya, lebih besar 9/10 karena letak 9/10 lebih kanan daripada 5/6. Ini cara untuk membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Nah, cara lain untuk membandingkan pecahan, kalau tadi pecahan yang berpenyebut sama lebih mudah karena hanya membandingkan pembilangnya saja. Kalau menggunakan penyebut berbeda, tadi ada cara menggunakan garis bilangan. Tapi ada cara lain, yaitu membandingkan pecahan yang berpenyebut berbeda dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Menyamakan penyebut terlebih. Cara menyamakannya bisa dengan menggunakan KPK, dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk cara yang ada pada gambar ini, itu menyamakan penyebut dengan mengalihkan dengan bilangan yang penyebut Untuk membandingkan pecahan dengan cara yang lain, itu adalah dengan menyamakan penyebut yang mana penyebut nanti sama. Jadi kalian kalikan dengan bilangan berapapun, dengan angka berapapun yang sama, baik pembilang ataupun penyebut. Kalau penyebutnya kalian kalikan 4, berarti pembilangnya juga kalian kalikan 4. Nah, diperoleh 2 kali 4 sama dengan 8 dan 3 kali 4 sama dengan 12. Karena menyamakan penyebut, untuk 1/4 ini kalian cari 4, itu bisa dapat 12. Itu kalian kalikan berapa? Kalian kalikan 3. Kalian fokus pada penyebutnya. Karena ini sudah dapat hasil 12. Bagaimana 4 untuk bisa menjadi 12 dikalikan 3? Baik pembilang ataupun penyebut, kalian kalikan 3. 1/4, 1 kali 3, 4 kali 3, 12. Dari 2/3 menjadi 8/12 dan 1/4 menjadi 3/12. Penyebutnya sudah sama. Kita kembali ke cara yang pertama.
pertama. Bagaimana kalau penyebutnya sama? Membandingkannya bagaimana? Tinggal membandingkan ya pembilangnya saja. Yang 1 8, yang pembilang selanjutnya adalah 3. 8 dan 3 lebih besar mana? Betul, besar 8. Berarti nilai 2/3 itu lebih besar daripada 1/4. Karena kalian lihat hasil penyamaan, kalian lihat adalah hasil akhirnya ini 8/12 dan 3/12. Hasilnya 2/3 lebih besar dari 1/4. Nah, sekarang coba kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Kita berlatih untuk membandingkan pecahan di bawah ini. Bisa menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Mulai dari 2/3 dan 4/5 lebih besar mana, hingga gambar pembandingan gambar. Baiklah, untuk kesempatan kali ini yang sudah kita pelajari, ya kita sudah belajar untuk menghemat energi. Caranya bagaimana? Dengan membuat poster atau gambar dengan tulisan yang membuat orang mau mengikuti apa yang kita tuliskan, kita inginkan. Bisa mengajak. Dan yang terakhir kita bisa belajar. Kita sudah belajar tentang membandingkan. Terima kasih untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa belajar banyak setelah menonton tayangan ini. Tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.